Hai. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube ini dari Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Malam hari ini bersama Kak Darto dan juga Kak Gia. Oke, kita berdua akan bersama-sama masih mengantar pentas virtual dalam rangka 90 tahun Gereja Paroki Santo Petrus Pekalongan. Syukur atas karunia iman menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Kak Darto, gimana ini kabar malam hari ini? Hari ini luar biasa. Iya, meskipun masih dalam saat-saat suasana pandemi, tapi tidak masalah. Yang penting tetap kita menjaga protokol kesehatan. Betul sekali, dengan cara juga menjaga jarak, cuci tangan, jangan lupa pakai sabun, pakai masker, ingat. Dan jangan berkerumun. Betul sekali. Oke, kami juga mengajak untuk pemirsa yang ada di channel YouTube ini untuk segera memberikan like-nya ya. Kita tunggu. Setiap pentas silahkan. Sesudah pentas di like sebanyak-banyaknya. Oke, untuk malam hari ini kita akan melihat penampilan dari lingkungan Santa Maria yang akan membawakan atau menyajikan operet. Oh, betul Kak Darto, tapi sebelumnya jangan lupa acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan Teh Dendang Pekalongan. Oh iya, sponsornya keluar dulu. Oke, kemudian Teh Mutu Pekalongan. Dan juga Teh Jawa Pekalongan, Toko Elektronik Aneka Kedung Buni, Tamtama Pekalongan, Toko Mas Mulia Bojong, Citra Garden Pekalongan, dan Diamond Niaga Pekalongan. Oke, kita melanjutkan tadi yang penampilan pertama dari lingkungan Santa Maria yang akan membawakan operet. Ada apa di operet ini? Ada, ini tanggal berapa? Iya, kayaknya dalam operet itu juga disajikan atau diingatkan ada tanggal 1 November itu ada apa? Jangan lupa ada tanggal 1 November. Di channel ini kita juga akan mementaskan wayang kulit Slimen. Luar biasa sekali, ditunggu ya. Oke, jangan lupa dalang kondang dengan dalang Ki Seno Nugroho dengan lakon Semar Bangun Jiwa. Oke, kita lanjut sekarang, kita coba lihat ya penampilan dari lingkungan Santa Maria. Ini dia. Pak, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 1 November. Tanggal 1 November. Kalau tanggal 1 November, hari apa coba? Hari apa ya? Oh iya, hari ulang tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan. Ya, bener. Betul. Sip. Cakep. Ma, ini tanggal berapa sih, Mak? Nggak tahu sih ya, tanggal berapa. Harinya juga tidak tahu. Oh, tanggal 1 November. Oh, ulang tahun paroki Santo Petrus. Iya. Hore, ulang tahun paroki Santo Petrus. Dari jauh ku memandangmu, tatapanmu, pancaranmu yang agung. Kini usiamu telah bertambah, sudah 90 tahun terlewati. Engkaulah bait Allah yang menyatukan kami dalam satu iman. Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan menjadi garam dan terang dunia.
Petrus Pekalongan penuh syukur, semakin hidup, semakin berbuah. Lingkungan Santa Maria, yes, yes, yes. Santa Maria panjang, oh yeah. Oke, penampilannya luar biasa tadi. Iya. Ada juga tarian, menyanyi, kemudian juga ada sedikit drama. Iya. Dan kemudian juga mengingatkan bahwa 1 November sekali lagi diingat sebagai hari ulang tahun paroki. Iya, betul sekali. Yang ke-90. Tema tahun ini? Tema kali ini ialah Syukur atas karunia iman menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang masih stay di channel ini, dan sekali lagi kita masih menunggu like dari pemirsa Para semuanya. pemirsa, jangan tinggalkan channel ini, channel kebanggaan pemirsa di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Tadi kita sudah diajak menyanyi, menari. Jangan lupa bahwa mereka juga punya pesan di dalam tarian itu, gereja sebagai garam dan terang dunia. Oke. Bagaimana Kak Darto, usia gereja kita sudah 90 tahun. Kalau usia itu berarti sudah dewasa tua. Oh, dewasa tua. Oh, kalau ya? kita dewasa muda, apa itu masih dewasa tua, 50 ke atas. Oh, seperti itu. Oke. Maksudnya dewasa tua bagaimana ya Kak Darto ya? Itu usia yang paling matang untuk berkarya. Iya. Dan juga memberikan teladan. Iya, tapi usia boleh tua sekali lagi. Oke, Tetapi semangat. Luar biasa, masih muda. Juga pentas virtual ini jangan lupa atas kerja keras para kawula muda juga Kak Darto. Oh iya. Terima kasih. Informasi buat logo dibuat juga anak muda. Iya. Luar biasa. Semuanya saja anak-anak muda yang sudah mendukung terselenggaranya pentas virtual ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Kak Darto, Ya. Bicara soal pandemi COVID-19, Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan juga mempunyai kontribusi yang luar biasa tetap besar ya kepada masyarakat yang terdampak. Betul Saya sekali. dengan informasi kami dari ujung selatan, Iya. untuk daerah Pekalongan Utara ada Iya. rob ya kemarin ya. Oh, betul sekali. Bulan-bulan apa Semua itu? yang terdampak, baik terdampak COVID-19 maupun terdampak banjirop, gereja kita Hadir. Wah, luar ikut, biasa. iya, berkontribusi untuk ya, membantu. Ini juga tentunya berkat pimpinan Romo Paroki, Iya, betul. beserta pengurus DPP dan Iya, juga betul sekali. seluruh panitia Iya. yang terlibat. Luar biasa masyarakat, tentunya masyarakat Kabupaten Kota Pekalongan ini yang memberikan kontribusi yang Iya. tinggi, utamanya Sekaligus dari ya, gereja. kerja keras seluruh warga Paroki Santo Petrus Pekalongan. Oke. Kita tonton dulu videonya, oke? Masyarakat Kota Pekalongan saat pandemi COVID-19, Gereja Santo Petrus Kota Pekalongan kembali membagikan paket sembako. Gereja Santo Petrus Pekalongan kembali membagikan paket sembako untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pembagian sembako yang dilakukan Minggu 5 Juli merupakan pembagian yang ketiga setelah sebelumnya sudah 2 kali kegiatan serupa dilakukan. Menurut Pastor Paroki Gereja Santo Petrus, RD Martinus Ngarlan, kegiatan pembagian sembako sudah 3 kali dilakukan, yakni pada tanggal 2 April berupa 1.500 paket sembako, masing-masing berisi 5 kg beras dan 10 bungkus mie instan. Kemudian kegiatan sosial kedua dilakukan pada tanggal 8 Juni, berupa 214 paket sembako berisi masing-masing 10 kg beras, mie instan, gula pasir, dan kecap. Serta kegiatan ketiga yang digelar Minggu 5 Juli dengan pembagian sebanyak 1.100 paket sembako di sekitar 24 titik yang ada di kota dan Kabupaten Pekalongan. Untuk sistem pembagian bantuan sembako sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan. Pihaknya menyalurkan bantuan tersebut melalui 24 koordinator kewilayahan.
Data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan juga dihimpun oleh masing-masing koordinator kewilayahan tersebut. Kegiatan hari ini adalah kelanjutan dari tanggap kepedulian kami kepada masyarakat berkaitan dengan COVID-19 sejak April. Maka 3 kali kami sudah bergerak dalam gerakan solidaritas membantu masyarakat di kabupaten maupun di kota Madia ini dalam keterbatasan kami loh ya, agar apa yang mereka rasakan juga menjadi kami rasakan, maka kami berbagi istilahnya. 2 April kami membagi 1.500 sembako, 5 kg beras dan 10 mie instan. Pada 24 titik kami sebar untuk mengurangi kerumunan atau kerombolan. Maka 24 titik itulah yang nanti akan membagi kepada masyarakat yang terlebih dahulu sudah didaftarkan. Lalu tanggal 8 Juni kemarin kami juga membagikan 214 paket beras 10 kilo, mie instan 10, kemudian gula, pasir, kecap dan juga minyak goreng kepada 214 yang tentu kami lihat yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, lalu hari ini tanggal 5 Juli kami berbagi kembali untuk masyarakat sama di tingkat kabupaten dan Kabupaten Madia sesuai dengan 24 titik tadi. Kami bagi 1.100 hari ini. 1.100 untuk masyarakat. Tentu yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kami menggunakan sistem 24 titik dengan maksud biar tidak terjadi kerumunan di tempat ini dan juga melibatkan masyarakat atau umat di sekitar kami dengan 24 kelompok atau 24 titik pembagian. Di sana pun harapannya tidak terjadi penumpukan orang dalam pengambilan. Mereka punya sistem tersendiri untuk pembagian itu dengan protokol kesehatan. Ini sekali lagi dalam kerangka kepedulian kami pada keprihatinan atau kebutuhan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pastor Paroki Gereja Santo Petrus RD Martinus Ngarlan berharap gerakan pemberian bantuan tersebut dapat memotivasi umat Katolik agar semakin peduli dengan kondisi dan keprihatinan masyarakat. Romi Suharto, Batik TV melaporkan. Oke, tadi Kak Darto ya, luar biasa tadi kegiatan sekali. Gereja hadir ya di dalam dampak pandemi COVID-19. Sekarang kalau lebih baiknya kita lanjutkan di penampilan kedua. Iya, mari kita lanjutkan untuk menyaksikan pentas virtual pada malam hari ini. Dan sekali lagi kita masih menunggu like-nya dari para pemirsa di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Jangan tinggalkan. Oke, jangan tinggalkan. Karena kita juga mau rangkaian pentas virtual ini masih akan berjalan selama seminggu ini. Masih nanti akan diakhiri dengan penampilan pementasan wayang kulit. Pementasan wayang kulit. Baik, yang sekarang ini lingkungan Stefanus ini mengajak kita ngobrol-ngobrol soal ziarah atau piknik ya. Karena beda-beda tipis antara ziarah dan piknik itu. Ini nanti kita bisa melihat dinamika kegiatan di lingkungan. Tentunya ada mudika, kemudian respon orang tua sebagai pengurus lingkungan ataupun sebagai orang tua, nanti akan kita lihat. Semuanya perlu dukungan, baik itu dukungan dari ketua lingkungan, dari warga lingkungan, dan juga dari kaula muda. Begitu ya. Baik, Kak Darto, kita saksikan dulu penampilan dari lingkungan Santo Stefanus. Ini dia. Kamu pengennya kemana? Kemana aja lah, refreshing gitu, sing.
Banyak kita ampun, Tin, kamu tuh. Oh iya, kan aku mau tanya. Apa? Siaran OMK kira-kira jadi nggak sih? Siaran OMK jadinya jadi, itu pasti jadi. Cuman kapannya aku juga belum tahu. Ya, kok belum tahu sih, aku udah pusing nih dengan refreshing, jalan-jalan. Oh ya, banyak nggak tuh yang ikut? Kira-kira Yang ikut sih kemarin kan udah aku share di grup nih ya. Jeng udah daftar loh, udah ada 15 anak. Tapi kamu belum daftar. Kamu ikut nggak sih? pastilah sekalian refreshing. Oh iya, aku usul nih. Gimana kalau siarannya kalian ke tempat wisata? Asik tuh. Ya ampun, Pin. Kita itu niatnya itu mau ziarah, Pin, bukan mau wisata, ya kan, Jeng? Jadi kalau kamu pengen ziarah, ya udah satu aja tapi diarah, nggak usah sama wisata sana sini. Nanti kamu itu fokusnya ke wisatanya doang. Ih, nggak asik kalau kayak gitu mah. Ziarah tuh ya bisa sekalian jalan-jalan kemana gitu loh, sekalian cari cowok. Enggak yo, jomblo apaan jomblo? Antuh. Kamu sih jadi temen tuh nggak dukung sih kayak gitu, malas. Bukan nggak dukung, Pin. Ini ya, kita itu mau pergi itu harus minta saran sama yang lebih tua, ya kan, Jeng ya? Terus kita itu nggak bisa tiba-tiba langsung pergi tanpa persetujuan mereka juga. Apa? Orang tua? Ya. Orang tua? Ntar dibilang ini itu. Males. Ya mending, Tin. aku mau tanya dong. Kalau kamu minta saran sama siapa, Tin? Sama teman, sama pacar. Oh, oke. Sama siapa? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Berarti kamu kalau pergi harus izin dong sama orang tua. Iya. Nah, terus kenapa kamu nggak mau minta persetujuan mereka? Males, nanti dibilang ini itu. Kelamaan. Loh, nggak apa-apa toh. Yang penting kan kita itu ada saran dari yang lebih tua. Lagian kita nanti juga bakal minta dana ke yang lebih tua loh. Iya sih, tapi kan kalian jalan-jalan gitu sih ya. Ya ampun, ya udah gini aja. Nanti malam aku rencana mau ketemu sama yang Bapak Ketua Lingkungan sama Bu Christine buat minta saran sama mereka. Terus kamu bisa nggak? Bisa nggak ya? Males. Jam berapa? 7:30. Sibuk Ya, banget sih ya. Ya wes lah. Oke ya. 7:30 ya. Udah sore nih, aku pulang dulu ya. Oke. Nanti aku tunggu loh 7:30 tempatnya Bu Christine loh ya. Dadah. Permisi Bapak Ibu, maaf terlambat. Mbak Risa, Bapak silakan duduk. Yang ditunggu-tunggu baru datang. Maaf Pak. Gimana Mbak Risa dengan rencana ziarahnya? Sudah itu terkumpul, sudah pasti kemana? Untuk ziarah saya sudah membicarakan ke teman-teman. Cuman untuk kapannya kita belum menentukan, Bu, karena untuk dananya juga kita masih kurang gitu. Oh begitu ya. Nggak usah khawatir Mbak, ini kebetulan ada Bapak Ketua Lingkungan dan bapak-bapak yang lain, nanti dibicarakan pasti ada penyelesaiannya yang terbaik gitu ya Mbak Risa. Sama begini Bu, Pak, tadi dari teman-teman ada yang usul pengen ziarahnya ke tempat yang jauh, jadi mau sekalian rekreasi. Cuman kalau semisal kejauhan, takutnya nanti malah nggak kesampaian ziarahnya. Takutnya juga nanti teman-teman fokusnya ke wisatanya, bukan ke ziarahnya begitu. Oh, demikian Bapak-bapak, gimana menurut pendapat penjenengan semua? Ada usul silakan.
Kalau saya sih Bu, secara pribadi saya setuju, bagus sekali usul mereka itu. Cuman sekalian saya informasikan aja ya Bu ya, ini sebentar lagi kan kita mau hari ulang tahun paroki kita ke-90. Terus untuk acaranya itu salah satunya adalah ziarah. Tapi ya nggak apalah kalau adik-adik remaja mau mengadakan ziarah, tapi tetap melihat situasi. Yang kedua, kalau mau ziarah harus ada pendampingan dari orang tua, gitu ya. Oh iya, bagus sekali usulan dari Bapak Ketua Lingkungan kita, Pak Lili. Silakan kalau mau ditanggapi Pak Anton, kalau ada masukan, atau Pak Petrus silakan. Dari saya, menurut saya ziarah itu tidak perlu jauh-jauh, yang deket-deket aja, mengingat situasinya kayak begini. Terima kasih. Gimana dengan Pak Anton? Apakah setuju dengan pendapat Pak Petrus? Menurut saya, OMK mengadakan kegiatan ziarah itu bagus. Saya cenderung sebagai orang tua mendukung rencana mereka, dan sekalian mereka biar mendapat pengalaman yang lebih luas, yang memupuk iman mereka yang lebih dewasa nanti. Untuk masalah dana Mbak ya, nanti saya akan membantu masalah dananya itu ya. Itu tuh. Terima kasih. Pengalaman Mbak, pengalaman yang bagaimana Pak Anton? Ya maksudnya pengalaman yang membuat mereka itu semakin lebih dewasa Pak dalam imannya. Dia nanti mendapat pengetahuan, mendapat pengalaman yang ziarah di tempat yang ya mungkin agak jauh sedikit sih tidak apa-apa. Nanti masalah biaya saya yang membantu. Terus jangan khawatir, pengalaman dia tuh nanti biar ketemu dengan orang-orang, ketemu ini kan dia mendapat pengalaman lagi gitu maksud saya Pak. Loh, selama ini bukan anak-anak itu sudah mendapatkan pengalaman dari gereja, dari sekolah, di gereja pun ada kegiatan OMK, kan dia sudah banyak pengalaman Pak. Iya betul, tapi menurut saya Pak ya, pengalaman itu tidak hanya di sekolah saja, di gereja kegiatan OMK memang betul sudah banyak, tapi juga mereka perlu pengalaman yang lebih luas Pak. Itu maksud saya, itu biar mereka tuh nanti untuk ke depannya, masa depannya itu biar dia sudah mempunyai bekal begitu Pak. Pak Anton itu tahu. Selama ini kan pengalaman sudah banyak diterima dari mereka. Iya betul, pengalaman sudah banyak. Tetapi jenengan istilahnya pemikirannya begitu, namanya jenengan orang egois Pak, tidak mau membimbing anak-anak. Dan jenengan gimana kalau gitu? Apa? Egois? Siapa yang egois? Ya jenengan itu yang egois. Ini Pak Anton tidak benar. Maaf Pak Petrus, Pak Anton, maaf. Masuk pengalaman apa itu kalau kita ini orang yang beriman yang sudah dewasa, maka menyelesaikan masalah tidak baik kalau dengan kekerasan. Harusnya kita dengan rendah hati menerima usulan. Kalau usulan kita tidak dipakai, yaitu kita harus menerima dengan bijaksana. Ini kan hari ulang tahun paroki yang ke-90, berarti sudah tua. Berpikirnya juga yang harus dewasa. Gitu. Jangan ribut terus. Habis Pak Antonnya Bu, yang memulai ngatain saya egois kok. Saya memang egois. Sudah. Ya. Kita bicarakan masalah ini baik-baik. Jangan berantem, jangan ribut. Malu dengan anak-anak. Anak-anak di sini sudah berniat baik untuk minta saran dan pendapat kepada kita. Kita harus mengapresiasi akan niat baik mereka. Jangan malah menyaksikan orang yang ribut. Orang yang dewasa dalam iman itu adalah orang yang tidak ingin menang sendiri. Kemudian tidak bertindak supaya mendapat pujian. Ingin menang sendiri.
tidak mendengar usulan dari yang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, itu namanya imannya belum dewasa. Iman yang dewasa bukan berarti seperti anak-anak yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, oleh ajaran yang sesat, dan oleh arus zaman yang serba modern ini. Tetapi orang yang beriman secara dewasa rohaninya harus sabar, lemah lembut, murah hati, penuh kasih, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ingat Bapak Ibu semua, nasihat Santo Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan 26. Di situ dikatakan, iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati atau mandul. Jadi iman kita harus kita wujudkan dengan sikap dan tindakan. Tindakan yang bagaimana? Tentunya tindakan yang rendah hati, sabar, dari tutur katanya itu memberi pengharapan yang positif, serta menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan melaksanakan hukum kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepadanya. Karena apa? Karena anugerah yang begitu besar yang sudah kita terima setiap harinya. Dan seperti gereja kita yang sebentar lagi pada tanggal 1 November akan mengadakan hari ulang tahun paroki yang ke-90. Usia 90 tidak muda lagi. Usia tua harusnya semakin rendah hati, semakin sabar, semakin taat dan setia pada ajaran-ajaran Yesus, dan hidup penuh syukur, sehingga hati kita akan merasa damai, tentram, dan bahagia. Dan ingat, bapak-bapak dan anak-anakku semua, bahwa kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Harus jadi pelaku firman. Pelaku firman Tuhan tentu saja Bapak dan anak-anakku sudah ngerti semua bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Itu saja saya kira cukup dari saya untuk masalah ziarah. Monggo, ini kebetulan Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Lili akan hadir, dipersilakan untuk memutuskan bagaimana tentang ziarah anak-anak kita. Monggo Pak Lili. Ya, Ibu, Bapak, adik-adik semua, saya langsung putuskan aja ya. Ya, Bapak. Nah, untuk ziarah ini saya putuskan kita langsung ke Gua Maria Kerep Ambarawa. Gitu Mbak ya? Itu apa? Itu semua? Ya, setuju. Setuju Pak. Iya, iya. Pak. Silakan sekarang diminum, ziarah tetap jadi Mbak Rosa, Mbak Tina ya. Besok dikoordinir. Nanti saya juga sampaikan ke teman-teman kalau ziarahnya jadi dan ke Ambarawa ya, berarti Bapak Ibu. Terima kasih buat sarannya. Ya, tapi misalnya nanti yang kekurangan dana atau tidak mampu untuk membayar, kami semua itu bisa membantu Mbak Rosa. Siap. Ya, terima kasih. Silakan Bapak-bapak. Nih, minumannya. 90 tahun Santo Petrus Pekalongan. Penuh syukur. Semakin hidup. Semakin berbuah. Ho, ho, ya!
Hai, masih bersama kami berdua. Dan masih tetap di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Oke. Kita masih. Kalau dari cerita sepintas tadi, apa yang bisa kita bagikan pada pemirsa barangkali? Iya, seperti tadi kita sudah katakan bahwa kegiatan lingkungan itu tentu saja didukung oleh baik itu ketua lingkungan, warga ataupun kaula mudanya. Dan tadi sudah disampaikan dengan jelas sekali bahwa iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati, seperti itu Kak Darto. Iya, betul, tidak ya? Betul. Okay. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara ziarah dan piknik. Tapi nada-nadanya biasa, beda tipis. Oke, jangan lupa. Iya. Kak Gia, iya, gimana Kak Darto? Acara ini tersenggara berkat kerjasama para sponsor. Iya. Dari kita sebutkan satu persatu. Oke. Ada 1 Teh Dandang Pekalongan. Teh Nutu Pekalongan. Teh Jawa Pekalongan. Toko elektronik Aneka Kedung Muni. Toko Tamtana Pekalongan. Toko Mas Mulia Bojong. Citra Garden Pekalongan. Diamond Niaga Pekalongan. Oke. Baik, setelah kita melihat tadi pementasan drama, setelah tadi kita menonton video tentang bagaimana kontribusi dari gereja kita kepada orang-orang yang terdampak pandemi COVID, kemudian kita saksikan yang berikut ini penampilan dari mana, Kak Darto? Penampilan yang ketiga. Iya. Ini dari lingkungan Santo Markus. Ya. Akan membawakan tarian. Oh, tarian. Judulnya Cicak di Dinding. Kayaknya yang tampil anak-anak ini. Oh, begitu. Sesuai dengan lagunya. Judulnya tariannya anak-anak. Coba begitu. Nanti kita saksikan. Iya. Kemudian nanti setelah kita lihat, kayaknya saya belum lihat juga ini. Oke. Bagaimana kalau kita saksikan bersama kita saksikan penampilan dari lingkungan Santo Markus. Dek, nyanyi dulu. Lagu apa? Terserah Jo. Oh, Oke. Salam jumpa di kami berdua. Patrick Engke featuring Hendro Engke. Oke, let's go. Kasih besar. Kasih besar. Buaya di kali, diam merayap, datang seekor ayam, lalu dimakan. Ore, mompo lu ngana. Sapi anak ngana? Mama deng papa. Aduh, kalau 1 tambah 1 dong? 3. Besar. Diam merayap, datang seekor semut, lalu dimakan. Tambah kasih besar. Buaya di kali, diam merayap,
Tuhan kasih besar. Nganapi suara bodoh. Oh, iyo dang. 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 90 tahun Santo Petrus Pekalongan. Semakin hidup. Mbok piye carane, mbok piye dadine, tetep tak lakoni barang Santo Petrus Pekalongan. Gusti memberkahi. Amin. Kami dari lingkungan Santo Markus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-90 Paroki Santo Petrus Pekalongan. Aduh Kak, saya salah juga. Ternyata yang tampil, yang tampil emak-emak, ibu-ibu, tapi semangatnya luar biasa. Itu bukan Kak Darto, itu anak-anak tahun 70-an. Oke, tapi luar biasa sekali semangatnya. Tapi ada remajanya juga kayaknya. Berikan respon yang luar dan biasa. nuansanya kayaknya merah ini. Iya, betul merah sekali. semua itu. Juga mereka sangat kompak dalam kebersamaan di lingkungannya. Dalam kesederhanaan akan timbul betul kekompakan. Kekompakan akan melahirkan satu prestasi dan juga kebersamaan. Itu tentunya harapan kita. Dalam situasi pandemi ini kita ingatkan lagi kepada semua pemirsa di channel YouTube ini untuk selalu menjaga jarak. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan harus dipatuhi. Apalagi Kak Darto, setelah menjaga jarak, cuci tangan. Yang pertama dari rumah harus cuci tangan. Oh begitu. Cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Dan yang selanjutnya, jaga jarak. Oke. Satu jaga lagi jarak. Kak Darto, menghindari kerumunan. Oke, betul. Oke ya, kita sekali lagi ingat-ingat pesan Mama. Baik, setelah tadi kita melihat cicak-cicak di dinding, bagaimana kalau kita lanjutkan pementasan berikutnya? Oke, kali ini nampaknya ada tampilan baru, tampilan berbeda. Ini dari lingkungan Santo Matias. Oh iya, kalau akan menampilkan yel-yel dan juga nyanyi tunggal. Oh iya, kalau saya lihat, aduh suaranya merdu sekali Kak Darto ya. Oke, tadi cuplikannya ya, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kalau kita segera saksikan saja? Kita saksikan bersama. Oke, penampilan dari lingkungan Santo Matias. Kita umat Katolik Pekalongan, umat yang penuh cinta kasih sayang. Kita berbahagia untuk gereja kita, damai sukacita beserta kita. 90 tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan, penuh syukur, semakin hidup, semakin berbuah. Oke, yes. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin ku beri padamu, doa sepenuh hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selalu.
mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Santo Petrus Pekalongan. Semakin jaya. Oke, masih bersama kita berdua, Kak Darto. Dan juga masih di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya. Oke, Kak Darto, tadi kita sudah menyaksikan video dari kegiatan Gereja Paroki Santo Petrus Pekalongan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian kita juga akan menyaksikan video berikutnya dari Kawula Muda dan warga gereja kita yang ini berbagai dari lingkungan, sekolah, kemudian kategorial, dan tentu ingat jangan sampai lepas dari channel ini sepekan atau seminggu sampai tanggal 1 puncaknya yang akan diakhiri dengan pementasan wayang kulit Slimen dengan dalang Seno Nugroho dengan lakon Semar Bangun Jiwa. Oke, tadi setelah kita menonton video kontribusi gereja kita pada orang-orang yang terdampak COVID-19, kita juga akan menyaksikan video berikutnya kontribusi Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan kepada warga yang terdampak rob. Oke, ini juga merupakan sebuah ungkapan syukur. Kegiatan sosial yang mestinya kita dukung dan betul ini sekali. berarti gereja hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dan tidak hanya untuk orang-orang Katolik tapi juga seluruh umat yang membutuhkan. Iya, kita saksikan dulu video berikut ini. Warga Pasir Sari sambut baik pengobatan gratis dari komunitas sosial dan Gereja Santo Petrus. Dewan Pastoral Paroki Bidang Kesehatan dari Gereja Katolik Santo Petrus bekerjasama dengan beberapa komunitas, salah satunya komunitas Sapuridi, mengadakan bakti sosial berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis di wilayah yang terdampak banjir, yakni Kelurahan Pasir Keraton Kramat. Acara yang dilangsungkan pada Jumat 6 Maret 2020 ini bertempat di SDN 02 Pasir Sari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Pemeriksaan dan pengobatan gratis ini dimulai pada pukul 8 dan diikuti oleh warga Pasir Sari dari beberapa RW. Kurang lebih ada 40 orang dari berbagai pihak yang ikut serta menjadi bagian dari tim bakti sosial pemeriksaan dan pengobatan gratis. Romo Martinus Ngarlan menjelaskan bahwa pemeriksaan dan pengobatan gratis ini dilakukan mengingat ada beberapa warga yang masih membutuhkan penanganan medis pasca banjir. Bakti sosial kali ini Gereja Santo Petrus bekerjasama dengan banyak elemen, dengan teman-teman lintas iman, dengan komunitas yang lain, komunitas sosial, antara lain komunitas Sapuridi yang membuat posko di dekat sekolah ini. Selain baksos hari ini, kami sebenarnya sudah ikut ambil bagian dengan lintas iman teman-teman termasuk PMI dan juga komunitas yang lain beberapa hari yang lalu atau beberapa kali pembagian sembako di tempat ini dan juga di wilayah Kabupaten Tegaldo dan sekitarnya Pecakaran. Hari ini khususnya kami menanggapi kebutuhan masyarakat yang beberapa waktu lalu juga nampaknya sudah pernah ada pengobatan tapi banyak kekurangan, artinya kuota pasien yang dianggarkan atau disiapkan itu melebihi dari persiapan sehingga membutuhkan lagi, atau ada kelompok lain atau rumah sakit yang bekerjasama tapi waktunya belum deal, maka kami mencoba masuk dan menggandeng teman-teman lintas iman dalam rangka kami berdialog, dialog karya, dialog kerja, dialog sosial, bukan dialog iman. Dengan demikian kami membangun kekuatan bersama masyarakat Pekalongan untuk peduli. Maka kami menamai ini adalah bakti sosial pengobatan gratis dari kelompok peduli atau masyarakat peduli lintas iman. Baria, salah satu warga Pasir Sari, mengaku sangat senang dan berterima kasih dengan adanya pemeriksaan dan pengobatan gratis ini. Kata
dokternya Ibu sakit apa, Bu? Itu tangannya suka kesemutan, kadang-kadang ini batuk yang Keluhannya itu ya, Bu, ya berarti. Berarti di rumah Ibu banjir, Bu? Iya, banjir tapi lumayan sekarang sudah surut ya, Bu. Kemarin sempat banjir berapa, Bu, dalamnya, Bu? Berapa sentimeter kira-kira? Di dalam cuma setengah kaki. Oh, semata kaki ya, Bu ya? Setengah kaki. Oh, setengah kaki. Kalau di jalan ya sampai sekarang. Tinggi, masih tinggi ya, Bu. Bu, mungkin tanggapannya dengan adanya pemeriksaan gratis dari Gereja Santo Petrus dan beberapa komunitas ini seperti apa, Bu, tanggapannya, Bu? Ya, banyak bermanfaatnya, bantu orang-orang yang membutuhkannya. Berarti sangat senang ya, Bu, dengan adanya. Masih bersama di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Iya, semoga masih betah-betah malam ini ya. Dan tetap kita doakan pemirsa semuanya sehat. Betul sekali. Jangan lupa kita juga saling mengingatkan, kita mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan semua pemirsa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Kak Darto, gimana Kak Gia? Iya, tadi kita melihat lagu ulang tahun, nada-nadanya mereka juga penggemar lagu-lagu metal, jambrut. luar biasa sekali suaranya. Yang nyanyi anak muda ini luar biasa, hebat. Muda yang berkarya, Kak Darto. Tetapi jangan lupa, tua muda sama saja kita selalu. Yang tua memberikan kesempatan pada yang muda untuk berkarya, yang muda mau belajar dari orang tua. Ya, sekali lagi terima kasih kepada kaum muda juga yang sudah ikut membantu terlaksananya pentas virtual kita dengan betah-betah berlama-lama luar biasa. Ini juga kerja keras semua panitia dan juga dukungan penuh dari Paroki Santo Romo Paroki, kemudian DPP juga seluruh umat. Betul sekali. Iya, Kak Darto, kalau kita bicara masalah wayang celimen itu mungkin Kak Darto punya suatu gambar. Oh iya, wayang celimen itu wayang istilahnya juga sama, virtual. Betul. Kebetulan dalang yang kita tanggap ini adalah dalang yang lagi viral, Iseno Nugroho, yang sudah kita saksikan bersama dan kebetulan Romo kita juga. Makanya untuk pemirsa yang belum tahu, belum kenal, ayo panteng terus di channel ini. Jangan lupa puncaknya nanti tanggal 1 November mulai pukul 20 malam akan bisa menyaksikan wayang celimen dengan dalang Iseno Nugroho, lakon Semar Bangun Jiwa. Begitu. Masih ada tampilan enggak ini yang terakhir? Iya, masih ada tampilan. Oke, barangkali kita akan menyaksikan penampilan dari lingkungan Lukas. Santo Lukas. Oke. Kita lihat. Selamat ulang tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan yang ke-90. 90 tahun Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan, penuh syukur, semakin hidup, semakin berbuah. Oke. Untuk pemirsa yang berada di channel YouTube ini, tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Tetapi jangan lupa untuk malam-malam berikutnya silakan tetap mengikuti di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan, karena kami masih akan menampilkan rangkaian banyak sekali pentas virtual yang akan hadir menemani semua pemirsa. Dan jangan lupa setelah menyaksikan menikmati, like sebanyak-banyaknya. Betul sekali Kak Darto. Kita informasikan kepada semua pemirsa di channel ini bahwa Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan sungguh sangat mensyukuri atas karunia ini. Terbukti tadi sudah kita tonton videonya kepada orang-orang yang terdampak COVID-19, kemudian terdampak rob, dan jangan lupa Kak Darto, sebelum ada rob juga ada kegiatan sebelum pandemi ini gereja bantuan beras murah, kalau tidak salah sudah kami yang di
di stasi juga mendapatkan dan kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya umat Katolik tapi juga masyarakat yang memang betul-betul pantas menerima, terutama yang terkena dampak COVID-19. Tetapi sekali lagi, tadi Kak Darto ya, untuk sebelum COVID ini kita juga sudah berkarya sosial kepada masyarakat luas ya. Ada banyak sekali kegiatan yang seperti tadi Kak Darto katakan, ada beras murah, ada sembako murah, ada yang dan lain-lain ya. Jadi memang gereja kita selalu hadir untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu juga sebagai wujud karunia iman agar menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Betul. Kak Darto, sekali lagi kita ingatkan bahwa acara pentas virtual pada malam ini terselenggara berkat kerjasama kita dengan Teh Dadang Pekalongan, Teh Nutu Pekalongan, Teh Jawa Pekalongan, Toko Elektronik Aneka Kedunguni, Tamtama Pekalongan, Toko Mas Mulia Bojong Pekalongan, Citra Garden Pekalongan, dan Diamond Niaga Pekalongan. Kak Darto, gimana? Sekali lagi tolong diinformasikan kepada pemirsa YouTube ini bagaimana kira-kira ada bocoran yang selimannya bagaimana? Ini jangan-jangan pemirsa lupa dan juga umat Katolik jangan lupa bahwa puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-90 adalah misa live streaming. Misa syukur ya? Iya, misa 90 syukur. Tahun Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan pada tanggal? Iya, tanggal 1 November. Betul. Pukul 17.00 atau 5 sore. Dipimpin oleh Bapak Uskup. Betul sekali. Untuk itu jangan lupa kita semuanya tetap harus hadir. Juga sekaligus nanti setelah misa live streaming akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit Selimen dengan dalang Ki Seno Nugroho dengan lakon Semar Bangun Jiwa. Kak Darto, boleh diberi bocoran sedikit apa itu Semar Bangun Jiwa itu? Mungkin pemirsa ada yang penasaran, tapi kita bocorkan sedikit saja. Jadi apa itu Kak Darto? Iya, kalau tidak salah Semar itu kan punakawannya Pondok Padawa, itu ingin memajukan agar masyarakat Ngamarta, masyarakat itu semuanya hidupnya makmur, damai, rukun, karena yang diolah tidak hanya material tapi juga jiwanya. Sesuai. Kayaknya begitu. Mohon maaf kalau salah juga. Berarti sesuai sekali dengan tujuan gereja kita, ya Kak Darto ya. Oke, pemirsa YouTube di channel Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan ini, terima kasih Anda sudah stay di sini, Anda sudah memberikan like, dan kami masih tunggu like berikutnya karena besok malam masih banyak sekali. Kami masih hadir. Betul. Dan sampai tanggal 1 November yang akan datang. Ingat, jaga mainnya, jaga tanggal mainnya. Jadi kita tunggu penampilan dari mungkin lingkungan Anda yang belum tampil, ditunggu ya. Atau kelompok kategori yang lain sudah, aduh kapan ini tempat saya tampil. Latihannya luar biasa dan awal-awalnya mereka agak malas, tidak mau. Tapi setelah ada motivasi, kerjasama, kolaborasi dari yang muda, kemudian yang sepuh, pengurus lingkungan, semuanya akhirnya juga terlibat. Betul sekali Kak Darto, seperti juga pentas virtual pada malam hari ini dan malam-malam sebelum dan berikutnya, bahwa ini semua bisa terlaksana karena kerjasama yang solid sekali dari Kawula Muda, juga dari panitia tentunya. Terima kasih ya untuk semuanya sudah bekerja keras ya Kak Darto. Kita berdua bisa tampil. Dan nampaknya tidak bijaksana kalau kita juga tidak undur diri kepada pemirsa, karena saya yakin pemirsa masih penasaran. Ingat tanggal mainnya, bahwa acara ini akan berlangsung sampai tanggal 1 November yang akan datang. Sekali lagi untuk misa syukur tanggal 1 November jam 5 sore bersama Bapak Uskup kita, Monsinyur Tri Harsono. Ya, kemudian wayang Selimannya dicatat juga tanggal mainnya. Baik pemirsa,
Saya Gea dan saya Nikola Sudarto pamit dari hadapan Anda. Terima kasih kebersamaan pada malam hari ini dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan salam sehat. Tetap semangat. Oke. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.